Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK, Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya. Dugaan pelanggaran etik dilaporkan setelah MK memutuskan kepala daerah berumur di bawah 40 tahun bisa maju Pilpres. Menurut keterangan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan telah selesai menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK, Anwar Usman, dan para hakim konstitusi lainnya, dan dalam hal ini lapisan masyarakat percaya kredibilitas dari Jimli Ashidik. Menurut keterangan Jimli Ashidik, hari ini sudah tuntas mengadakan pemeriksaan semua hakim dan bahkan Ketua MK itu sendiri. Jadi keputusan final akan dibacakan pada hari Selasa, jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat tertutup terkait putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anwar dan yang lainnya. Segenap masyarakat berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan marwah kehidupan berkonstitusi dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada Mahkamah Konstitusi melalui keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok, hari Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Semoga melalui keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan lembaga MK yang berperan sebagai pengawal konstitusi yang sempat menurun pasca putusan MK beberapa waktu lalu, di mana saat itu MK mengabulkan judicial review usia calon wakil presiden atau cawapres. Juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Apakah norma yang telah diberi tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi itu dapat diuji kembali? Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan dapat. Dan itulah cara hukum yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku sekarang. Cuma ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah menurut pasal 60, harus ada alasan konstitusional baru untuk mengajukan itu. Untuk admissibility-nya dulu, untuk dapat diterimanya dulu, untuk dapat dibuka kembali dulu kasus itu. Harus ada alasan konstitusional baru. Nah, kemudian dari situ lalu harus dibangun alasan lagi untuk menyatakan bahwa norma pasal 169 huruf Q yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Itu jalannya. Nah, jadi apakah nanti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat berpengaruh dalam pengertian kalau itu dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menjadikan alasan konstitusional baru pengajuan permohonan atau bahkan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya penafsiran Mahkamah Konstitusi, dapat saja kalau dalam konteks demikian. Tapi kalau langsung kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, tidak, karena itu bukan kewenangan Majelis Kehormatan. MK ini tidak akan mengubah terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita harus kembalikan kepada konstitusi kita bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Dan karena itu maka kita harus menghormati terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.